Halo semuanya, berjumpa kembali di Lubricant Talks dalam serangkaian seri talk sebagai sarana berbagi pengetahuan tentang pelumas dalam berbagai kondisi mesin di pabrikan, di tambang, power generator, dan juga otomotif. Senang sekali saya Mangi Vera Chong bisa menjumpai Anda semua dalam episode kali ini. Dan pastinya Bapak Ibu sering dong mendengar istilah sustainability, terutama kaitannya dengan lingkungan hidup. Dari artinya sendiri, sustainability ini adalah keberlanjutan. Tapi apakah keberlanjutan ini hanya digunakan dalam konteks lingkungan hidup? Nah, ternyata keberlanjutan ini memiliki makna yang lebih luas lagi, yaitu pada konteks pertumbuhan ekonomi, sosial, industrial, dan juga aspek-aspek lainnya. Kemudian dalam kaitannya produktivitas pada sektor industri, peningkatan produksi tentunya harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan sebagai faktor utama sumber daya alam atau lingkungan hidup, Bapak Ibu. Dan aspek dampak negatif dari industri seringkali nih ya kita dengar berupa limbah produksi. Dan kali ini kita akan membahas keberlanjutan dalam konteks pelumasan industri. Pastinya hari ini saya juga telah kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Christophorus Alfa Widiatmoko. Beliau adalah Engineering Services Manager PT ExxonMobil Lubricants Indonesia. Halo Pak Alfa, apa kabar hari ini? Halo Mangi, sehat? Sehat ya, kabar baik dan luar biasa ya. Luar Kita biasa. berjumpa lagi dan pastinya hari ini kita akan mengupas topik-topik yang menarik yang akan bisa memberikan insight yang luar biasa kepada Bapak Ibu semua. Nah, hari ini tema atau topik kita yang akan kita bahas adalah terkait dengan Sustainability in Action, How Lubricants Drive SDG Goals. Nah, mungkin sebelum lebih jauh lagi ngomongin sustainability nih Pak Alfa bisa jelaskan dulu nggak sih sebenarnya arti keberlanjutan atau sustainability dalam konteks pelumasan industri itu apa sih Pak Alfa? Ya, ini topik yang menarik ya. Jadi akhir-akhir ini kita sering mendengar beberapa perusahaan sudah mulai menggaungkan tentang SDG ini. Jadi kalau sesuai dengan artinya, Sustainability Development Goals, itu ada beberapa goals atau tujuan yang ingin dicapai. Nah, kalau kita bicara hubungannya dengan pelumasan, itu artinya kita sudah mulai mengelola pelumasan agar mendukung efisiensi energi, pengurangan limbah, dan juga pelindungan lingkungan tanpa mengorbankan performa dari pelumas itu sendiri. Seperti itu. Nah, di sini juga Mobil Lubricant berkomitmen pada solusi yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan perlindungan lingkungan, termasuk memperpanjang usia pelumasan. Ini ada bervariasi ya, tergantung kondisi, ada yang sampai 2 kali lipat, 3 kali lipat, atau bahkan 4 kali lipat usianya. Oke, tapi ini maksudnya apa nih Pak? Bisa memperpanjang usia oli sampai dengan tadi ya, tergantung case ya, 2 kali, 5 kali, atau bahkan lebih, itu bagaimana maksudnya Pak? Ya, jadi kalau kita bicara kaitannya dengan lingkungan gitu ya, artinya dengan usia pakai yang lebih panjang, itu limbah oli bekas ini bisa dikurangi. Jadi contoh yang awalnya itu 1 tahun sekali ada penggantian pelumas, menjadi misalkan 3 kali. Maksud saya usianya itu bisa 3 kali lipat lebih panjang, artinya jumlah limbah yang dibuang pun akan berkurang. Dengan penurunan jumlah limbah tersebut, otomatis kaitannya dengan lingkungan juga akan lebih baik dari sebelumnya. Oke, tapi memang sebenarnya selama ini sudah mulai tumbuh concern terhadap lingkungan nih Pak, makanya akhirnya mungkin sudah mulai SDG ini ditekankan lah gitu. Betul. Jadi nanti akan kita bahas gitu ya, ada 2 poin yang berkaitan. Kalau tidak salah itu SDG nomor 12 dan SDG nomor 13. Ini kaitannya dengan lingkungan ya, terkait dengan limbah dan juga terkait dengan climate action. Ini kaitannya dengan emisi CO2. Oke. Nah, kemudian bagaimana nih akhirnya pelumas ini bisa berperan dalam mendukung pencapaian SDG tadi? Ya, ini jadi menarik bahasan kita hari ini gitu ya. Jadi pelumas berkinerja tinggi atau dengan performa yang baik itu bisa mendukung pencapaian SDG nomor 12 terkait consumption dan production dengan mengurangi konsumsi energi melalui efisiensi. Jadi kalau saya berikan gambaran contohnya gitu ya, yang realnya itu
dengan pemilihan pelumas berbahan dasar sintetik, ini mampu memberikan efisiensi energi sebesar let's say 3-5% gitu ya. Nah, penurunan konsumsi energi listrik ini bisa membantu energi listrik yang digunakan itu berkurang dibandingkan sebelumnya. Artinya kalau kita melihat ya secara umum di Indonesia, pembangkit yang kita gunakan kan rata-rata masih menggunakan PLTU ya, tenaga uap. Itu juga kan bahan bakarnya dari fossil fuel gitu ya. Betul. Nah, artinya semakin banyak kebutuhan listrik, otomatis ya emisi yang dihasilkan juga akan lebih Semakin banyak banyak. ya. Nah, Oke. kalau kita bisa membantu menurunkan konsumsi energi listriknya, otomatis secara lingkungan pun akan menjadi lebih baik seperti itu. Oke, luar biasa. Tapi tadi Pak Alfa juga sempat menyebutkan ya soal pelumas yang kinerjanya tinggi. Itu apa maksudnya, Pak? Ya, jadi kalau pelumas yang berkinerja tinggi, ini kaitannya dengan bahan dasar pelumas itu sendiri gitu ya. Oke. Jadi dan kita juga dari mobil lubrikan kita memiliki balance formulation baik dari base oil maupun dari additive package-nya. Ini secara research bertahun-tahun sampai akhirnya secara performa pun sudah dapat dibuktikan ya di Oke. lapangan. Oke, tapi pelumas kinerja tinggi dengan pelumas hemat energi ini artinya sama dong gitu, Pak? Nah, Atau lebih beda? ke Atau ada pelumas penjelasan? yang memiliki performa yang baik, Oke. itu hasil yang bisa di-deliver adalah penurunan konsumsi energinya. Oke, Salah intinya satunya ya. masih saling berkaitan ya Pak ya? Betul. Oke, nah kemudian kenapa nih akhirnya perusahaan ini mulai banyak yang fokus pada pelumas sebagai bagian dari strategi keberlanjutan? Iya, jadi tentunya pelumas ini kan salah satu hal gitu ya, yang bisa membantu perusahaan-perusahaan ini mencapai target SDG-nya. Mungkin di luar pelumas pun ada. Contoh ya, kalau misalkan sekarang pabrik-pabrik baru itu mulai membuat factory-nya itu untuk energi listriknya itu pakai solar panel. Oke. Nah, itu juga salah satu cara gitu yang dilakukan. Nah, tapi di lain itu, yang sebenarnya sebelumnya itu sudah bisa dilakukan terkait pelumasan. Karena kalau kita tahu ya, setiap pabrik, setiap factory pasti di dalamnya ada pelumasan. Paling gampang ya kompresor gitu ya. Nah, selanjutnya yang masih belum mungkin digali lebih dalam itu di mana sih kaitannya gitu ya. Gimana sih kok pelumas bisa ujuk-ujuk mempengaruhi terkait penghematan energi listrik. Nah, itu yang saat ini juga masih kita terus edukasikan kepada user-user di customer kita. Oke, tapi mungkin selain isu lingkungan, Pak Alfa, sebenarnya kenapa sih akhirnya isu sustainability ini bisa muncul, bisa mulai disadari, ataukah mungkin ada isu-isu ekonomi lainnya? Ya, Kan hemat energi tadi ya. betul. Ini menarik ya. Jadi tadi kita bahas terkait sama lingkungannya, lalu apa sih dampak ekonominya gitu ya. Jadi kalau kita bahas, ya otomatis kalau penggunaan energi listrik kita itu berkurang, apa yang kita harus bayarkan juga akan lebih efisien gitu ya. Itu dari sisi listriknya, Oke. belum dari biaya disposalnya. Jadi ada beberapa perusahaan yang mungkin kalau dia membuang limbah, itu dia harus meng-hire jasa third party. Keluar untuk- cost lebih banyak lah ya. Betul. Oke. Otomatis kalau pelumas yang digunakan saat ini secara usianya itu masih terlalu pendek, dia akan secara rutin membuang pelumas yang sudah terpakai tersebut. Jadi limbah tadi itu ya. Iya, Oh, oke. Oh, jadi ternyata untuk mengelola limbah pun harus ada keluar kos tambahan gitu ya. ya ada beberapa case yang oke. dia mungkin karena tidak memiliki fasilitas untuk pengolahan limbahnya sendiri, jadi dia perlu meng-hire third party service tersebut. Oke, tapi memang setahu saya ya Pak ya, isu tentang lingkungan ini di mana-mana sedang Iya. naik daun ya. Bahkan ada beberapa awarding lah bisa kita katakan kepada perusahaan-perusahaan yang bisa mengelola limbah Iya. dengan baik ya. Makanya mungkin mulai sadar nih banyak-banyak perusahaan yang sudah mulai aware lah gitu. Oke, nah kalau kita ngomongin soal keberlanjutan atau sustainability, ini kan erat kaitannya dengan TCO atau Total Cost Ownership ya Pak ya. Tapi sebenarnya apa sih TCO itu dan relevansinya dengan pelumas sintetis itu apa? Ya, jadi kalau kita bicara tadi ya terkait kaitannya dengan keekonomiannya, itu kita biasanya menghitung menggunakan total cost ownership.
Ya. Artinya keseluruhan biaya yang timbul itu akan kita kalkulasi. Jadi contoh lah, kalau misalkan kita cuma melihat dari sisi harga oli gitu ya, kita bandingkan oli A dengan oli B. Oli A harganya katakanlah 5 juta per drum, oli B 20 juta per drum. Ya kalau kita bandingkan, ya buat apa kita keluar uang lebih banyak untuk oli B gitu ya. Nah tapi yang kadang terlewatkan itu kita tidak menghitung apa sih impact atau dampak positif yang bisa diberikan oleh oli B tadi. Seperti oke. itu. Jadi misalkan dengan tadi penggunaan oli A, itu secara peralatan atau equipment yang digunakan usia pakainya hanya 2 tahun. Nah, tapi dengan mengganti ke oli B dengan selisih harga tadi 4 kali lipat, ternyata umur usia equipment tersebut bisa lebih panjang menjadi 10 tahun. Oke. Artinya 5 kali lipat lebih panjang. Nah, jadi itu adalah total keseluruhan biaya. Belum lagi dengan downtime yang dihasilkan. Oke. Jadi seluruh komponen tersebut kita kalkulasi menjadi satu kesatuan di dalam total cost ownership ini. Oke, downtime ini maksudnya apa, Pak? Downtime itu adalah waktu di mana yang seharusnya satu pabrik tersebut menghasilkan output, itu dia harus berhenti. Oh, oke. Jadi waktu berhenti lah. Oke, istirahatnya ya untuk nggak produksi lah gitu, Pak. Ya, tapi kalau istirahat itu kan biasanya kan lebih ke dirancanakan ya. Nah, ini di luar waktu istirahat. Jadi harusnya misalkan kita kerja jam 8 sampai jam 5, istirahat jam 12 sampai jam 1. Nah, tapi di tengah-tengah di jam 10 sampai jam 11, itu mesin harus di stop dulu karena ada problem. Problemnya katakanlah berkaitan dengan lubrikasi nih. Nah, jadi katakanlah perlu penggantian bearing. Butuh waktu 1 jam. Harusnya mesin itu 1 jam mengeluarkan output misalkan 60 pieces gitu ya. 60 piecesnya ini kan hilang. Jadi nggak jadi output karena ada downtime tadi. Oke, tapi dari Mobil sendiri produk apa yang memang bisa kita katakan sudah mulai aware sama lingkungan? Ya, kita punya beberapa produk, umumnya di mobil SHC series, dan juga kita ada mobil EAL, itu environmental friendly. Lalu ada juga mobil SHC Cibus. Ini kalau mobil SHC Cibus biasanya banyak digunakan untuk produk-produk yang berkaitan dengan makanan atau food grade, seperti itu. Oke, jadi ada banyak dong ya, Pak ya? Ada beberapa ya? Oke, kemudian untuk mobil SHC series ini sendiri kan pastinya punya umur yang lebih panjang, punya interval pergantian yang lebih panjang juga ya. Itu apa sih, Pak? Maksudnya kenapa bisa seperti itu? Ya, jadi dengan tadi balance formulation dari sisi base oil dan juga additive package yang sudah di research selama bertahun-tahun menyebabkan kalau kita compare dengan pelumas berbahan dasar mineral itu secara jangka panjang contohnya itu lebih ke misalkan oxidation stability atau terkait ketahanan terhadap temperatur. Ketika menggunakan pelumas berbahan dasar sintetik, tadi balance formulation-nya tersebut bisa membantu performa oli tersebut, penurunannya, degradasinya itu lebih lambat. Sehingga umur atau usia pakai pelumasnya itu bisa lebih panjang. Oke. Nah, kita balik lagi ngomongin TCO ya, Pak Alfa. Ini sebenarnya gimana sih TCO bisa membantu perusahaan untuk menghitung manfaat jangka panjang dari pelumas yang premium? Oke. Jadi biasanya umumnya yang ada di TCO kita itu yang pertama ya yang seperti kita ketahui bersama ODI tadi ya. ODI-nya itu sebelumnya berapa lama, penggantiannya menjadi berapa lama. Yang kedua, di situ juga ada misalkan waste disposal. Nah, dari penggantian sebelumnya dengan kapasitas pelumas yang diperlukan berapa menjadi berapa. Contoh, misalkan 1 tahun sekali diganti, kapasitas tangkinya 1000 liter. Nah, kita menyarankan penggantiannya itu di 3 tahun. Karena secara pengujian kita itu di umur 3 kali lipatnya, secara performa atau kondisi pelumasnya itu masih baik. Artinya kalau yang sebelumnya 1 tahun perlu diganti, kita bisa menjadi 3 tahun sekali baru diganti. Nah, jadi
artinya limbah yang dibuang pun lebih berkurang, Sedikit, ya. sepertiganya. Ya, oke. Nah, lalu ada juga terkait energi efisiensinya. Oke. Kita bisa cek, kita ambil baseline data ketika masih menggunakan oli yang lama, itu kita lihat penggunaan energi listriknya itu berapa kWh sih dalam 1 tahun misalkan, atau dalam 1 bulan, atau 1 minggu. Nah, setelah diganti ke pelumas mobil, kita cek juga apakah ada penurunan. Nah, selisihnya itu yang menjadi penghematan energi tersebut. Oke, ini yang bisa dikatakan sebagai investasi di awal, lebih mahal di awal, tapi untuk jangka panjangnya lebih banyak benefitnya ya Pak ya. Betul sekali. Oke, tapi kenyataannya di lapangan sudah banyak yang mulai aware atau mulai pakai nggak sih? Ya, jadi di beberapa case, kebetulan di Indonesia ini juga di tahun lalu ya 2024 itu kita memiliki atau kita menghasilkan sekitar 20-25 proof of performance dari produk-produk unggulan kita yang mampu mendeliver benefit tersebut kepada customer kita. Oh, oke. Jadi biasanya kita menyebutnya POP ya. POP ini adalah salah satu customer testimony lah bahasanya. Oke. Seperti itu. Jadi tiap tahun mulai ada peningkatan terus nggak Pak? Ya, jadi ketika kita sudah meyakinkan customer kita untuk mau mencoba menggunakan produk kita dan mereka menyetujui, tentunya tadi dengan hitungan TCO tadi ya, lalu kita akan lakukan monitoring. Oh, ada monitoringnya Betul. juga. Jadi kita tidak hanya sekedar Edukasi membiarkan, gitu ya. Ya, kita tidak hanya edukasi, lalu customer beli produk kita, kita lepas begitu saja enggak. Oh, ada monitoringnya. Ya. Nah, ini menarik apa nih soal monitoring nih Pak? Jadi monitoringnya contoh yang sebelumnya tadi kan katakanlah setiap 1 tahun sekali diganti ya pelumasnya ya. Nah, kita monitoringnya itu ketika 1 tahun apakah benar kondisi oli tersebut sudah perlu diganti. Oke. Jadi ya setelah 1 tahun kita ambil sampelnya, kita lihat ketika kondisinya masih tidak ada masalah, akan kita lanjutkan. Katakanlah di 1,5 tahun nanti kita ambil lagi sampel pelumasnya. Ketika trendingnya ini masih menunjukkan level di bawah ambang batas yang mengkhawatirkan, maka pelumas tersebut dapat digunakan lebih panjang. Oke. Tapi biasanya 1 tahun lewat dong ya? Ya, kalau untuk pelumas sintetik rata-rata sih minimal di 2 tahun ya. Oh, minimal aja di 2 tahun ya? Berarti Ada yang- umur pakainya bisa sampai berapa lama Pak? Kalau yang paling terbaru ya, kita itu untuk pelumas di wind turbine. Wind turbine itu tenaga pembangkit listrik tenaga kincir angin ya. Itu bisa sampai 10 tahun Wow. penggunaannya. Karena kalau kita ketahui kan wind turbine itu kan dia biasanya kan baling-balingnya besar ya. Besar, tempatnya tinggi. Nah, kalau kita bayangin kita harus maintenance rutin setahun sekali ganti oli, Capek kita Pak. naik itu kan wah itu luar biasa kan. Belum dari sisi safety juga di situ kan ada paparan resiko. Semakin sering dia bekerja dengan equipment, Oke. maka potensi bahayanya itu akan lebih tinggi. Oke. Nah, ini juga yang akhirnya bisa menjadi efisiensi biaya tadi ya Pak ya. 10 tahun sekali lumayan loh, lama juga ya. Oke. Nah, kemudian ada nggak sih Pak contoh nyata penghematan biaya total melalui penggunaan pelumas sintetis? Ya, jadi kalau setelah tadi ya, awalnya katakanlah menggunakan pelumas mineral. Oh, tadi pertanyaan contoh nyata ya? Ya, contoh nyata. Berarti yang udah terjadi ya? Udah terjadi. Nah, yang udah terjadi, saya kasih case dari kita itu penggantian dari pelumas untuk gearbox. Gearbox. Sebelumnya menggunakan base oil yang mineral, diganti ke sintetik. Awalnya itu dia harus diganti setiap 6 bulan. Ini sesuai dengan rekomendasi OEM atau pembuat mesin. Nah, tetapi karena customer tersebut kurang aware dan hanya mengikuti saran dari manual book saja, tidak pernah dicoba untuk diperpanjang. Oke. Nah, tetapi padahal penggantian setiap 6 bulan sekali itu menyebabkan output dari produksi yang mereka harusnya bisa hasilkan itu berkurang. Akhirnya kita coba datang, kita lihat, kita cek temperatur kerjanya seperti apa, beban kerjanya seperti apa, baru kita bisa memberikan rekomendasi menggunakan mobil SHC Gear Series. Akhirnya setelah kita monitoring di 6 bulan pertama, kondisi pelumas dan equipment masih baik-baik saja, kita bisa extend ke 1 tahun, kita cek lagi, masih normal, sampai akhirnya di 2 tahun itu baru mulai menunjukkan tren
degradasi Oh, seperti itu. Jadi yang oke. sebelumnya per 6 bulan menjadi 2 tahun. Tapi banyak yang seperti itu ya Pak ya. Ya, Akhirnya beralih lah dari mineral ke sintetis Sintetis. karena umur pakainya jauh lebih lama ya Pak ya. Ya. Yang tadinya mungkin dari 6 bulan bisa Jadi minimal 2 tahun. 2 tahun minimal loh ya, belum lagi mungkin bisa lama lagi. Oke. Nah, kemudian pada akhirnya gimana sih Mobil ini bisa membantu pelanggan untuk memenuhi target emisi skop 1, 2 dan 3? Ya, kalau kita bicara terkait emisi itu ya, skop 1, 2 dan 3. Jadi kita memiliki energi efisiensi benefit yang bisa ditawarkan. Ini kita ada di mobil SHC series dan mobil DT 10XL series. Nah, jadi ketika menggunakan mobil SHC series atau mobil DT 10XL series ini, secara emisi yang dihasilkan bisa turun. Nah, pasti ada pertanyaan dong, apa kaitannya dari oli ke emisi gitu ya. Nah, tadi kalau kita breakdown, di sini ada penggunaan pelumas, ada umur pakai pelumas, ada kaitannya dengan konsumsi energi listrik dari si motor yang menggerakkan pompa untuk pelumas, dan bagaimana tadi pembangkit listrik yang ada di Indonesia itu masih menggunakan fossil fuel, ya. betul. Artinya dengan peralihan pelumas dari mineral ke sintetik menyebabkan secara kondisi operasi bisa lebih efisien, beban kerjanya mungkin lebih ringan, sehingga energi listrik yang diperlukan berkurang. Semakin sedikit. Ya, energi listrik berkurang, otomatis emisi yang dihasilkan pun lebih sedikit. Oke, nah Seperti itu. tadi Pak Alfa juga sempat nyebutin soal mobil SHC dan mobil DTE. DT Itu 10XL. apa bedanya Pak? Ya, kalau mobil SHC series itu kita aplikasinya lebih luas ya. Kalau kita bicara terkait mobil SHC 600 series itu multi aplikasi, bisa untuk hidrolik, bisa untuk pump, bisa untuk circulating atau gearbox. Tapi kalau mobil DTE 10XL ini dia lebih spesifik ke pelumas hidrolik. Oh, Seperti itu. oke, jadi ini lebih ke cocokan yang mana untuk dipakai Ya. sesuai dengan kebutuhan ya. Betul. Oke, nah kemudian kalau kita ngomongin sustainability, ngomongin keberlanjutan, ini ada yang namanya juga erat kaitannya dengan jejak karbon. Nah, ini juga lagi sering banget diulas nih soal jejak karbon. Tapi mungkin apa sih Pak tantangan terbesar dalam mengurangi jejak karbon melalui pelumasan? Ya, jadi kalau kaitannya dengan jejak karbon gitu ya. Tadi yang kita bahas tadi kan karbon ini muncul dari pembangkitnya ya, dari source awalnya. Nah, otomatis sebenarnya kaitannya itu tidak secara langsung gitu ya. Tapi kalau kita melihat lebih jauh dengan kacamata yang lebih tinggi, itu memang ada kaitannya kalau kita bisa mengefisiensikan penggunaan atau mengkonsolidasikan penggunaan pelumas di masing-masing plant yang ada di Indonesia, impact-nya pasti ke tadi emisi yang dihasilkan oleh para pembangkit listrik ini bisa lebih hemat gitu ya, lebih turun lah. Tentunya itu dari sisi industrial, karena kan ya pembangkit kita juga mensuplai untuk ke residensial dan juga komersial gitu ya. Tapi banyak yang bilang juga Pak, katanya tantangan di awal ya soal mengurangi jejak karbon ini di biaya awal yang cukup tinggi, betul nggak sih Pak? Ya, jadi memang karena biasanya sesuatu yang awal itu kan perlu investasi di depan gitu ya. Otomatis perubahan ini yang biasanya perlu dicermati kembali. Artinya ya kalaupun misalnya secara budgetnya belum ada, tentu saja mungkin perlu waktu lebih panjang gitu ya. Nah, tapi paling tidak persiapannya itu sudah menuju ke sana. Seperti itu. Nah, ada pertanyaan lagi nih Pak. Gimana akhirnya Pak Alfa dan tim mungkin ya bisa mengedukasi para customer di luar sana kalau ternyata penggunaan pelumas yang bisa kita katakan hemat energi ini sebenarnya tuh lebih bagus untuk investasi jangka panjang. Karena kan harganya mahal nih di awal. Orang ngelihat harga mahal kayak, aduh malas lagi. Nah, gimana tuh? Iya, jadi memang biasanya kita selalu membawa proof of performance ya. Tadi yang sudah kita dapatkan dari customer-customer yang sudah merasakan manfaatnya itu kita tunjukkan kepada calon customer atau existing customer kita yang sudah menggunakan produk mobil dan
tertarik dengan produk sintetik kita gitu ya. Nah itu kita berikan referensinya menggunakan POP tersebut. Setelah itu kita juga melakukan aktivitas yang sifatnya itu tailor made. Kita sesuaikan dengan kondisi di area kerja tersebut. Jadi kita ambil datanya dulu, kita punya alat namanya power logger, itu kita pasang di kontrol panel, atau kalau mereka ada motor yang tidak terhubung ke kontrol panel, kita bisa pasang langsung di situ. Nah setelah itu kita ambil datanya, jadi itu bisa kelihatan berapa kWh sih pada saat dia running. Nah setelah itu, setelah nantinya diganti, kita ambil lagi datanya. Jadi selalu yang kita tampilkan itu berdasarkan fakta dan data yang ada. Nah tapi kalau kita ngomongin soal teknologi ya, sebenarnya ada nggak sih Pak Alfa teknologi atau inovasi khusus dari Mobil yang mendukung pengurangan emisi untuk saat ini? Ya, kalau itu mungkin lebih besarnya kita di ExxonMobil, kita punya juga yang namanya CCS. CCS? Ya, Carbon Capture and Storage gitu ya. Apa tuh? Nah ini memang lini bisnis yang terbaru ya dari ExxonMobil. Jadi itu kalau gambarannya bahasa awamnya gini deh. Setiap perusahaan yang beroperasi itu kan mengeluarkan atau menghasilkan emisi gitu ya. Betul. Dari energi-energi listrik yang mereka gunakan contohnya. Nah lalu ke depannya itu bisa jadi itu seperti beli token. Karena dia menghasilkan emisi, dia beli token untuk si CCS-nya ini dia yang nanti menyerap emisinya supaya menjadi net zero, jadi netral lagi, seperti itu. Nah itu kalau carbon capture and storage itu jadi ada yang meng-capture dan ada yang storage. Ada bahan khususnya atau apa gitu Pak? Kalau itu mungkin ada bagian lain yang bisa menjelaskan secara teknis detailnya ya. Tapi kalau bayangan awamnya, jadi seperti emisi-emisi yang ada, lah ya, itu diambil dari atmosfer kita, dimasukkan ke storage-nya. Jadi kayak diinjek ke dalam perut bumi gitu. Nah itu baru satu, ada lagi nggak? Itu yang tadi berkaitan langsung gitu ya dengan emisi atau carbon capture storage. Nah kalau sisanya ya kemungkinan tadi dengan impact yang tidak langsung, dengan produk dengan pelumas yang memiliki performance yang baik tadi, itu bisa berimpact ke penggunaan energi listrik, sehingga secara emisi yang dihasilkan oleh pembangkit listrik kita juga bisa lebih sedikit. Lebih sedikit lagi ya, Nah kemudian sebenarnya gimana sih Pak Alfa pelumas yang kinerjanya tinggi ini dapat membantu mengurangi konsumsi energi mesin? Terus berapa persen biasanya pengurangannya? Jadi gini, ketika kita bicara kaitannya pelumas dengan efisiensi energi listrik, di situ kita bicara ada gesekan atau internal friction, yang mana ketika internal friction ini bisa kita manage dengan baik, menggunakan tadi pelumas dengan base oil sintetik, sehingga internal frictionnya ini bisa menjadi lebih sedikit, impactnya secara viskositas itu akan lebih stabil. Kenapa viskositasnya lebih stabil? Karena tadi temperaturnya itu tidak terlalu tinggi. Ketika temperatur tidak terlalu tinggi, temperatur tinggi itu kan dihasilkan oleh friction ya salah satunya ya. Gesekan, panas, viskositasnya lebih encer. Viskositas lebih encer, akhirnya ya gearnya tidak termasi dengan baik. Jadi kalau tadi kita bisa menjaga frictionnya itu lebih baik, temperatur tidak terlalu tinggi, sehingga stabilitas viskositasnya itu akan lebih baik. Nah, stabilitas viscosity yang lebih baik ini bisa membantu gaya atau energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan gear tersebut bekerja dengan konsumsi energi yang lebih sedikit. Sehingga energi yang lebih sedikit tadi ya bisa dirupiahkan gitu ya, bisa dihitung berapa sih penghematannya. Kalau rata-rata ya mungkin kita di range 3-6%. 3-6%. Tapi kemungkinan ada nggak ke depannya nih Pak, penghematan energinya itu mungkin bisa lebih dari 6% mungkin dengan formula-formula yang baru yang sedang dikembangkan? Ya memang sebenarnya secara aktual ya, kita pernah ketemu case penghematannya itu di atas 6%. Oh udah ada dong berarti, sudah ada. Tapi
sekali lagi kita pengen coba memanage ekspektasi customer juga ya. Karena akan beda secara psikologinya itu kalau kita tawarkan di awal kita bisa 10%. Tinggi Nah, ya. aktualnya kita dapat 5%. Meskipun 5% ini udah cukup baik gitu ya. Tapi karena tadi kita janjikannya 10% akan menjadi kekecewaan gitu ya. Makanya kita selalu berusaha memanage ekspektasi customer juga. Oke, Tapi ya kalau ditanyakan pernah di atas 6%. Ada sudah ada 10%, berarti ya. Oke, tapi 3-6% saja udah lumayan ya Pak sebenarnya ya Pak ya. Sudah luar biasa sekali. Oke. Iya. Nah, kemudian ada testimoni-testimoni yang menarik nggak dari customer selama penggunaan mobil pelumas mobil sendiri? Ya. Yang pastinya sudah berkaitan dengan isu lingkungan tadi ya, sustainability. Oke. Ya, jadi kalau terkait isu lingkungan ya, biasanya itu kita ketemu dengan customer yang secara konsumsi atau penggunaan pelumas mereka ini cukup besar. Kita bisa bicara mungkin 10.000, 20.000 liter gitu ya. Itu kalau misalkan diganti setiap 2 tahun sekali, artinya mereka harus membuang 10-20.000 liter tersebut. Nah, dengan performa pelumas dari mobil Rubicon yang lebih baik tersebut, ditambah juga layanan servis dari kami yang membantu monitoring si pelumas tersebut, akhirnya target-target tadi penurunan dari jumlah limbah itu bisa tercapai. Oke, so far so good lah ya Pak ya. Ya, ada yang mungkin awalnya tiap 2 tahun bisa jadi 4 atau 5 tahun. Oke, Pak Alfa, katanya pelumas sintetik ini bisa mengurangi gesekan internal, benar Pak? Ya, jadi kalau kita bicara terkait pelumas berbahan dasar sintetik gitu ya, kalau kita bandingkan dengan yang mineral, untuk molekul-molekulnya itu lebih seragam kalau untuk sintetik. Sehingga untuk internal frictionnya itu dia juga akan lebih baik dibandingkan pelumas berbahan dasar mineral. Jadi impact-nya ya ketika digunakan, internal frictionnya itu lebih sedikit, otomatis gesekan yang muncul dari dirinya sendiri pun akan lebih kecil ya dibandingkan untuk pelumas mineral. Jadi nggak gampang aus gitu ya Pak? Bisa? Ya, jadi ketika si pelumas tadi dengan molekul yang lebih seragam, dia akan mengisi gap dari 2 buah bidang yang bersentuhan tersebut menjadi lebih baik dibandingkan dengan molekul yang tidak seragam. Oke, jadi lebih oke lah ya dibanding oli-oli konvensional seperti itu kira-kira Pak. Yeah. Oke, nah kemudian nih Pak Alfa, sebenarnya apa sih peran pelumas dalam memperpanjang umur komponen dan juga mengurangi limbah suku cadang? Oke, ya jadi kalau tadi kita bicara pelumas dengan performa yang baik itu mampu memiliki usia pakai yang lebih panjang. Oke. Nah, tetapi tidak hanya usia pelumasnya saja sebenarnya. Equipment-nya juga. Equipment-nya juga, betul sekali. Jadi dengan sistem lubrikasi yang lebih baik, pelumas yang performanya baik itu mampu menurunkan tingkat kehausannya. Artinya kalau tingkat kehausannya bisa dijaga, usia si equipment atau spare part tersebut juga bisa lebih panjang. Nah, kalau tadi pelumasnya umurnya panjang, equipment-nya umurnya juga panjang, artinya limbah atau scrap dari equipment itu juga bisa berkurang dibandingkan yang usianya pendek. Oke, nah tapi nih ya biasanya nih kalau masyarakat Indonesia nih ya Pak Alfa suka dengan contoh-contoh nyata. Ada nggak sih contoh nyata yang mungkin Pak Alfa pernah temui di lapangan ketika menggunakan pelumas sintetis ini memang bisa memperpanjang umur equipment itu? Misalnya katakanlah satu equipment ini karena pakai pelumas sintetis gitu ya, jadi tahan itu bisa sampai bertahun-tahun lamanya lah. Apa tuh kira-kira biasanya? Oke, jadi kalau kita bicara yang seperti itu biasanya di gearbox ya. Oh, di gearbox. Ya, kalau di gearbox itu, dalamnya gearbox itu kan susunan roda gigi. Nah, susunan roda gigi tersebut ketika menggunakan pelumas yang kurang tepat atau yang performanya kurang baik, itu lama-lama di permukaan gearnya tersebut seperti tercabik-cabik. Nah, ketika itu diteruskan, lama-lama itu ada pergeseran secara fittingnya dia. Oh, ini yang fitting, micro fitting, makro fitting itu ya Pak ya? Biasanya kita bicara micro fitting, kalau sudah besar jadi makro fitting. Selanjutnya jadi patah gitu ya, crack. Ya, kalau udah patah, otomatis fungsi dari roda gigi sebagai penerus gaya tersebut sudah
tidak bisa berjalan. Artinya kan perlu diganti. Nah, penggantian itu ya otomatis keluar biaya untuk pembelian tadi gear cadangannya, dan juga sebenarnya keluar biaya tidak terlihat berupa proses repair-nya tersebut. Seperti itu. Berarti contoh nyatanya paling banyak dalam penggunaan gearbox ya Pak ya? Gearbox, bearing. Bearing juga ya, lebih awet lah ya kalau pakai pelumas sintetik ini ya Betul. Pak ya? Oke, nah tapi untuk saat ini Pak Alfa, gimana sih digitalisasi dan monitoring pelumas bisa mendukung keberlanjutan operasional? Ya, kalau terkait digitalisasi, kebetulan dari ExxonMobil kita punya mobil lubrikan analisis. Di sini kita bisa membantu customer-customer kita itu untuk melihat data-data dari pengambilan sampel pelumas ya yang sudah diambil. Kita bisa mengirimkan via email atau kita bisa mendaftarkan langsung sehingga customer kita ini bisa mengakses dari laptop atau komputernya sendiri. Oke, ini yang disebut dengan mobil surf? Ya, atau beda lagi? sebelumnya mobil surf lubrikan analisis. Sekarang kita sudah menjadi mobil lubrikan analisis. Oke. Nah, kemudian tadi ada pengambilan sampel itu biasanya dalam jangka waktu berapa lama? Ya, kalau untuk pengambilan sampel, kita biasanya yang pertama pasti kita lihat dari OEM atau manual book itu menyarankan setiap berapa lama. Otomatis itu tergantung fungsi dari masing-masing pelumas tersebut ya. Kalau ada yang dia sangat kritikal, mungkin setiap 1 bulan sekali perlu diambil. Tapi kalau yang tidak kritikal mungkin 1 tahun sekali baru diambil. Itu ada kondisi-kondisi yang menyebabkan mengapa sih perlu samplingnya itu berbeda-beda. Tapi biasanya kita juga melihat severity-nya juga. Parameter kerjanya itu seperti apa sih. Nah itu biasanya kita diskusi juga dengan pihak user. Seperti itu. Oke, tapi kira-kira ketika sedang pengambilan sampel nih Pak Alfa ya, berdasarkan pengalaman Pak Alfa sendiri, masalah apa yang paling sering ditemui yang mungkin berkaitan dengan pelumasan? Ya. Jadi biasanya ketika kita mengambil sampel pelumas, kita kan juga akan melihat area sekitarnya gitu ya. Kalau kondisinya itu ternyata basah atau banyak debu, dan juga kondisi equipment-nya tersebut tidak tertutup, itu besar kemungkinan sampel yang kita ambil pun isinya itu sudah banyak kontaminasi. Nah di situ nanti kita bisa lihat setelah dicek di lab gitu ya, apakah oil cleanliness atau kebersihan pelumasnya itu masih cukup baik untuk bisa digunakan. Atau apakah ada kandungan air di dalam oli tersebut. Ya paling gampang sih sebenarnya kalau kandungan airnya sudah tinggi, warna olinya itu kayak susu. Oh gitu, Ya, oke. jadi milky dia. Oke, teksturnya pun berubah nggak Pak? Nah, kalau tekstur sih sama-sama liquid gitu ya. Tapi kalau dari sisi Dari warna ya, aja. kalau dia udah tercampur itu Oke. berubah menjadi seperti susu. Oke, selain kontaminasi air, mungkin kontaminasi apa lagi sih Pak yang paling sering nempel di oli atau pelumas lah ya? Debu mungkin atau apa? Ya, biasanya yang sering kita jumpai juga debu ya. Oh gitu ya. Sering juga Pak kasusnya Pak seperti itu? Ya, jadi contoh di pabrik keramik gitu ya. Bahan bakunya keramik itu kan salah satunya itu kan pasir juga ya. Pasir itu kan juga lingkungannya kan pasti berdebu. Nah itu jadi ketika secara perawatannya itu kurang baik, secara apalagi contoh lah, misalnya dari storage-nya saja nih. Kita melihat di gudangnya itu ada oli yang sudah dibuka, diambil untuk mengisi ke mesin gitu ya. Nah tapi setelah dibuka, tidak ditutup dengan rapat nih. Artinya debu-debu yang ada di sekitarnya itu bisa masuk ke dalam. Meskipun statusnya itu kan masih oli baru, belum digunakan. Karena sudah ada kontaminasinya, performanya juga sudah menurun. Tidak sama lagi. Oke, tapi kelembapan udara juga bisa mempengaruhi nggak Pak? Ya, kelembapan udara juga ketika dia suhunya itu turun, dia akan berubah menjadi air ya. Kan dia humidity itu di suhu yang tinggi itu dia seperti uap gitu ya. Ketika suhunya mulai dingin, dia akan membentuk seperti butiran-butiran air yang lepas gitu. Oke. Nah, tapi mungkin Pak Alfa juga bisa cerita ini contoh perusahaan yang sudah berhasil deh mengurangi limbah dan mengurangi emisi melalui pelumasan mobil. Karena biasanya masyarakat Indonesia ini sukanya yang contoh-contoh nyata. Mau dengerin contoh nyatanya, nggak cuma teori, ceritain Pak Alfa. Oke ya, kalau mungkin nyebut nama customer kan kita nggak bisa sebut di sini ya. Jadi saya kasih
ceritanya salah satu perusahaan otomotif itu ya di Oke. Indonesia. Jadi sebelumnya itu dia menggunakan salah satu produk mobil Mm-mm. itu setelah digunakan itu bisa bertahan selama 1 tahun. Mm-mm. Sebelumnya itu pelumas yang digunakan sebelumnya itu per 3 bulan itu diganti. Jadi bisa dibayangkan itu kalau hanya satu mesin ya mungkin kuantitinya nggak terlalu banyak ya. Iya, iya. Tapi kalau dia punya 200 atau 300 unit mesin, satu mesin katakanlah konsumsinya itu 20 liter, ya tinggal dikali ya. Iya, 20 kali 300 udah 6.000. 6.000 per 3 bulan. Iya. Ya. Itu kebayang sih Pak saya Pak. Iya. Saya pun kebayang ya. Ini mungkin Bapak Ibu juga bisa bayangin ya gimana borosnya dan gimana capeknya ya Pak. Ya, 3 bulan sekali. betul. Nah ketika sudah mulai menggunakan mobil akhirnya jadi 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Oke. Kemudian contoh lainnya selain perusahaan otomotif mungkin ada perusahaan apa lagi yang pernah Pak Alfa tangani yang memang akhirnya gong nih berhasil Ya. gitu. Itu juga pernah di perusahaan yang bergerak, dia manufaktur juga, yaitu pembuatan rubber ya. Oke, karet Pembuatan ya. rubber, karet ya. Dia di mesin extruder rubber tersebut. Sebelumnya itu dia menggunakan pelumas hidrolik. Itu penggantiannya tuh di 1 tahun sekali. Oke. Setelah 1 tahun itu dia secara visual kondisi olinya itu sudah gelap, udah ada indikasi oksidasi. Setelah kita cek, ternyata memang selain oksidasinya itu sudah tinggi, kontaminasinya juga sudah tinggi. Oil cleanersnya itu secara levelnya itu sudah kurang baik untuk aplikasi hidrolik. Oke, warnanya udah berubah juga dong Pak. Warna sudah berubah. Oke. Nah, setelah itu kita coba convert ke pelumas mobil. Kita lihat dalam 1 tahun secara warna masih lebih bening. Bahkan masih hampir seperti oli yang kondisinya masih baru. Setelah itu kita teruskan sampai di 3 tahun, Oke. baru dia mulai menunjukkan tanda-tanda oksidasi. Oh, dari 1 tahun ke 3 tahun ya Bapak Ibu. Jadi lumayan banget 3 ya. kali lipat, betul. 3 kali lipat, luar biasa penghematan itu namanya investasi jangka panjang ya Pak ya. Oke. Nah, kemudian ini bagaimana sih perusahaan dapat mengukur dampak keberlanjutan dari pelumas terhadap operasi mereka? Oke. Ya, jadi biasanya kalau kita bicara terkait ini hubungannya dengan key performance indikatornya gitu ya. Kayak KPI ya. KPI-nya. Jadi biasanya kalau kita bicara di industrial, di factory, itu ada yang namanya itu OEE atau Overall Equipment Effectiveness. Nah, kalau kaitannya dengan tadi pelumasan dan juga secara waste-nya, itu kita juga bisa memberikan atau membantu menyusun KPI-nya. Contoh, kita mau menilai apakah si pelumas ini mampu mendeliver energi efisiensi. Jadi kita hitung gitu ya. Kita hitung berapa sih target cost reduction yang diperlukan. Nah, nanti kita breakdown, dari target sekian, yang akan menjadi sumbangsi dari energi consumption berapa. Nah, lalu kita breakdown lagi, berapa yang bisa dipengaruhi oleh sisi pelumasnya. Oke. Seperti itu. Oke. Itu dari sisi pengurangan energinya saja. Oke. Belum Ada lagi yang lain? Ya, belum lagi dari sisi tadi interval penggantian oli. Mungkin ada yang KPI-nya itu katakanlah di bagian general affair gitu ya. Dia perlu meng-assign truk pengangkut limbah itu maksimal itu 1 bulan 20 drum katakanlah. Nah, tapi kalau kita bisa membantu memperpanjang usianya dengan pemilihan lubrikan yang tepat, katakanlah dia bisa sebulan itu cuman 10 drum. Oke. Artinya dia tinggal perlu order 2 bulan sekali. Ya. Dari yang sebelumnya itu 20 drum gitu ya. Oke. Terus ada yang lain lagi nggak Pak? Di luar itu ya mungkin sisanya ya tadi penurunan limbah, penurunan konsumsi. Berapa persen biasanya penurunan limbahnya Pak? Penurunan limbah ini juga bervariasi ya. Tadi kalau Tergantung kita, ya. Betul, kita lihat kondisinya. Karena juga limbah ini kan sebenarnya kan kita masukin 10, kalau kita kuras lagi nggak 10 nih. Biasanya turun jadi 8 gitu ya. Nah, duanya kemana? Duanya itu bisa jadi dia menjadi ceceran, tercecer. Jadi kan kita nggak bisa mendeteksi itu. Nah, sebaiknya kita juga bisa membantu untuk study. Kalau ada kebocoran-kebocoran, itu kita bisa hitung sebenarnya per jam itu berkurangnya berapa sih. Sehingga top up yang dibutuhkan berapa sih. Itu juga kita ada study yang bisa kita tawarkan kepada customer gitu. Oh gitu, dari mobilnya pun menghadirkan ya. Iya. Ya, oke.
Oke Pak Alfa, satu pertanyaan terakhir nih untuk menutup bincang-bincang kita di episode kali ini. Boleh dong Pak Alfa dijelaskan sebenarnya langkah pertama yang harus dilakukan ya oleh perusahaan yang ingin memulai perjalanan keberlanjutan melalui pelumasan itu apa sih? Oke, jadi langkah awal gitu ya. Langkah awal, biasanya ini juga yang kita sampaikan kepada customer kita. Tentunya paling tidak melakukan observasi untuk mendapatkan baseline data awal. Oke. Jadi harapannya sebelum melakukan sesuatu itu kita bisa mengetahui terlebih dahulu kondisi awalnya seperti apa. Kalau saya kasih contoh gitu ya, Ya. untuk konsumsi energi itu kita bisa cek dulu berapa sih konsumsi energinya dalam 1 hari Oke. atau 1 bulan gitu ya. Nah, setelah kita memiliki data awalnya, kita juga perlu menyiapkan timnya. Oke. Timnya yang akan mengerjakan aktivitasnya. Oke. Nah, tetapi menyiapkan tim saja belum cukup. Kita perlu melihat skill dan knowledge dari timnya ini seperti apa. Oke. Nah, kalau kita sudah mendapatkan data awalnya, kita sudah memiliki timnya, dan timnya tersebut sudah memiliki skill dan knowledge yang cukup, baru kita jalankan aktivitasnya. Jadi di awal yang perlu kita kita Lakukan, siapkan ya. adalah pengambilan baseline data, Oke. atau bahasanya juga audit juga bisa lah ya. Audit. Kita audit dulu, Oke. dapat data awalnya, Heeh. baru kita siapkan timnya, Heeh. kita pastikan timnya siap, baru kita jalankan aktivitasnya. Oke, tapi timnya ini biasanya harus internal atau mungkin dari pihak luar? Ya, jadi biasanya dari internal seharusnya sih sudah ada ya, Oke. dari pihak maintenance biasanya. Nah, tetapi terkadang dari pihak maintenance ini juga mungkin tidak terpusat ke lubrikasi saja. Ada yang lebih ke mekanikal secara keseluruhan. Nah, mungkin dari situ juga peranan kita, peranan mobil lubrikan ini bisa membantu teman-teman yang mungkin belum terlalu fokus ke lubrikasi. Kita bisa memberikan pendampingan, edukasi, atau training Oke. untuk meningkatkan skill dan knowledge-nya. Oke, oh ada training juga berarti ya Pak ya? Betul. Ada, oke luar biasa Pak. Mungkin satu lagi deh, Iya. boleh ya, satu pertanyaan terakhir ya Pak ya? Oke, nah mungkin Pak Alfa bisa memberikan tips-tips kepada Bapak Ibu di luar sana terkait dengan pelumasan dan juga sustainability. Oke, tips terkait pelumasan, pilihlah produk pelumas dengan performa terbaik, sehingga dengan performanya tersebut bisa mendeliver keuntungan yang lebih besar. Meskipun investasi atau early investment di depan, tetapi perlu dipertimbangkan juga apakah impact secara long term-nya itu bisa mendapatkan atau mendeliver keuntungan yang berlipat-lipat. Dan ini juga tentu saja perlu usaha dan tidak datang begitu saja. Kita perlu waktu juga untuk membuktikannya. Oke, Seperti itu. luar biasa sekali Pak Alfa. Terima kasih banyak atas waktu dan bincang-bincangnya di hari ini. Sama-sama. Terima kasih juga atas informasi dan ilmu-ilmu menarik yang sudah Pak Alfa share untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, itu dia akhir dari episode di kali ini yang membahas mengenai sustainability dan juga lubricants. Dan semoga saja apa yang telah dibahas oleh Pak Alfa di episode kali ini bisa memberikan pandangan baru kepada Bapak Ibu semua pastinya tentang pentingnya pelumasan cerdas dalam menjaga performa mesin. Dan jangan lupa Bapak Ibu semua untuk terus ikuti episode berikutnya, karena pastinya kami punya banyak sekali info-info dan topik-topik menarik seputar inovasi, efisiensi dan juga solusi pelumasan yang bisa jadi inspirasi untuk pekerjaan Anda. Akhir kata, saya Mangi Vera Chong pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda semua dan sampai berjumpa di episode berikutnya. Thank you and bye-bye.